warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Tiani Amra dengan NIM 20231002 bersama rekan saya Adia Sifat dengan NIM 20231001. Nah, pada kali ini kami akan membahas materi mengenai karbohidrat. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dan ciri kimiawi dari karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini merupakan sumber nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Nah, karbohidrat ini berasal dari kata hydrate of carbon, di mana yang merujuk ke rumus empirisnya yaitu CH2ON. Nah, benar sekali aku katakan ini, di mana karbohidrat ini biasa kita sebut sakarida adalah komponen esensial semua organisme makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas ciri kimiawi karbohidrat. Pada gambar ini merupakan struktur karbohidrat. Dapat kita simpulkan bahwa karbohidrat ini merupakan biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dan sumber karbohidrat. Nah, fungsinya itu yang pertama menyediakan keperluan energi sebagai penghemat protein, sebagai penghemat lemak, sebagai penyuplai energi otak ke saraf, dan yang terakhir sebagai penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Selanjutnya kita akan membahas sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat ini terkandung dalam berbagai jenis makanan. Nah, di sini telah disajikan tanggal nilai karbohidrat dalam mekanisme berbuah pada tahun 2022, di mana gula pasir menempati kandungan karbohidrat tertinggi yaitu sekitar 92%. Sedangkan yang paling rendah yaitu roti sapi, di mana sapi ini mengandung sedikit karbohidrat yaitu sekitar 6%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ketiga yaitu klasifikasi dari karbohidrat. Nah, jadi menurut laporan FAO atau WHO World Health Organization pada tahun 1998, nah di mana WHO ini mengklasifikasikan karbohidrat berdasarkan derajat polimerisasinya. Nah, dapat teman-teman lihat pada tabel berikut dengan derajat polimerisasi 1 sampai 2 yaitu ada monosakarida, dan dengan derajat polimerisasi 3 sampai 9 ada oligosakarida, dan terakhir dengan derajat polimerisasi lebih dari 9 yaitu ada polisakarida. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai monosakarida. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar struktur dari monosakarida ini yaitu terdiri atas satu gugus gula. Nah, benar sekali. Jadi dapat disimpulkan monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, karena monosakarida ini tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, ada beberapa macam monosakarida yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada glukosa. Glukosa ini merupakan sumber energi utama otak dan sistem saraf yang dapat kita gunakan pada jaringan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada fruktosa. Nah, fruktosa ini dapat dilihat pada gambar berikut struktur dari fruktosa. Nah, fruktosa ini dapat kita temui pada berbagai buah-buahan. Nah, selanjutnya itu ada galaktosa, dan itu merupakan struktur dari galaktosa. Ini merupakan hasil dari proses pencernaan laktosa sehingga tidak terdapat di alam secara bebas. Nah, sesuai dengan namanya, sakarida ini terdiri atas 2 gugus gula. Nah, di sakarida ini ada berbagai jenis gula. Nah, akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama itu jenis sakarida adalah maltosa, di mana maltosa ini tidak terdapat di alam secara bebas. Nah, selanjutnya itu ada sukrosa. Sukrosa ini merupakan gabungan glukosa dan fruktosa. Dan yang terakhir jenis dari sakarida adalah laktosa, di mana laktosa ini merupakan karbohidrat yang banyak terdapat di dalam susu sapi. Selanjutnya itu ada oligosakarida. Oligosakarida ini adalah karbohidrat yang tersusun antara 2 sampai 6 monosakarida atau maksimalnya 10 monosakarida. Ada beberapa macam dari oligosakarida, yaitu pertama adalah disakarida. Nah, berarti menurut Bantuan pada tahun 2022, disakarida ini juga termasuk ke dalam oligosakarida. Lanjut trisakarida. Trisakarida ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu trisakarida produksi dan trisakarida non produksi. Nah, yang terakhir jenis dari oligosakarida yaitu tetrasakarida, di mana tetrasakarida ini tersusun dari 4
4 unit monosakarida. Dan terakhir, klasifikasi karbohidrat kita akan bahas mengenai polisakarida, di mana sesuai dengan namanya polisakarida, di mana terdiri dari banyaknya monosakarida. Nah, ada beberapa contoh dari polisakarida. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adi. Untuk pertama yaitu ada pati. Pati ini akan banyak terkandung dalam beras, gandum, jagung, dan biji-bijian. Dan yang kedua yaitu ada glukogen, di mana glukogen ini bentuk simpanan energi dari tubuh didapatkan dari mengkonsumsi karbohidrat. Selanjutnya itu ada selulosa. Ini merupakan unsur utama pembentuk tubuh tumbuh-tumbuhan. Dan selanjutnya ada kitin. Nah, kitin ini sejenis dengan selulosa, di mana kitin ini memiliki struktur heterosakarida. Terakhir ada hemiselulosa. Ini merupakan heksosa atau petosa dan bentuk-bentuk asalnya. Selanjutnya kita akan membahas pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Nah, pertama kita akan bahas mengenai pencernaan dari karbohidrat. Nah, pencernaan karbohidrat itu dimulai dari mulut, di mana dari mulut dengan adanya enzim amilase di dalam mulut akan memecah karbohidrat menjadi yang sederhana, yaitu menjadi polisakarida yang lebih kecil. Nah, selanjutnya sampai dari mulut, setelah di mulut, karbohidrat akan menuju ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung akan dipecah kembali menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, setelah sampai di lambung akan diteruskan ke usus halus. Nah, di usus halus ini akan dipecah kembali, akan disederhanakan kembali dengan bantuan enzim-enzim. Nah, di mana di dalam usus halus terdapat beberapa enzim. Yang pertama ada maltase, di mana maltase ini akan mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Selanjutnya ada sukrosa. Sukrosa ini dengan bantuan enzim sukrase akan diubah menjadi fruktosa dan glukosa dan berdarah laktosa. Dengan enzim laktase akan berubah menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, selanjutnya setelah di usus halus akan diteruskan ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini dengan bantuan enzim bakteri akan mengubah atau akan menyederhanakan karbohidrat menjadi monosakarida yang mampu diserap oleh tubuh. Kalau karbohidrat dicerna, maka karbohidrat akan diserap. Saat karbohidrat masuk ke lambung, dia akan dipecah menjadi monosakarida dan akan diedarkan melalui darah ke dalam sel tubuh. Saat karbohidrat berlebih, maka dia akan masuk ke hati dan diubah menjadi glukosa dan akan diubah lagi menjadi glikogen dibantu oleh insulin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kebutuhan dari karbohidrat. Menurut laporan WHO, jadi merekomendasikan konsumsi setidaknya 55% karbohidrat per harinya. Dan menurut Institute of Medicine merekomendasikan bahwa orang dewasa Amerika dan Kanada mendapatkan antara 45 sampai 65% energi makanan dari karbohidrat. Kita akan membahas yang terakhir akibat kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Pertama kita akan bahas mengenai akibat kekurangan dari karbohidrat. Nah, penurunan asupan serat ataupun karbohidrat yang ditemukan dalam makanan pasangan dan sayur akan membuat tubuh menderita penyakit, yaitu ada halitosis, sakit kepala, dan konstipasi yang kemungkinan berisiko osteoporosis. Di samping dampak kekurangan karbohidrat, ada juga dampak kelebihan karbohidrat. Konsumsi karbohidrat berlebih juga dapat menimbulkan masalah pada gigi. Karies gigi ini ditandai dengan gigi anak yang berlubang. Nah, baiklah, di sini kami akan menjelaskan poster terkait materi karbohidrat. Nah, pada poster ini kami mengangkat isu yaitu diet rendah karbohidrat. Nah, diet rendah karbohidrat ini pada umumnya bertujuan untuk mengurangi berat badan pada orang yang menderita obesitas. Nah, diet rendah karbohidrat ini merupakan topik yang kompleks dalam isu sosio-saintifik. Nah, di mana mengurangi asupan karbohidrat mengakibatkan kurangnya nutrisi seperti serat, vitamin B, dan antioksidan yang berdampak pada kesehatan jangka panjang jika dia dilakukan pada waktu yang lama. Selain itu, akan terjadi perubahan pola makan dan mengurangi variasi makanan dalam jangka waktu yang lama. Ini membuat orang akan mudah bosan dan sulit menjaga konsistensi sehingga diet rendah karbohidrat ini sangat sulit dilakukan.
Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa di rendah karbohidrat ini membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Namun, peneliti juga menunjukkan rendah karbohidrat tinggi lemak justru meningkatkan risiko penyakit jantung. Maka dari itu, dalam melakukan diet rendah karbohidrat diperlukan penelitian berlanjut terhadap pemilihan konsumsi karbohidrat sehingga diet karbohidrat itu tidak memberikan efek buruk kepada tubuh. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.